Ya, pemirsa, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyebutkan terjadi peningkatan kasus COVID-19 pasca libur Idul Fitri sebesar 50%. Di sisi lain, peningkatan kasus COVID-19 dikhawatirkan menyebabkan laju ekonomi nasional kembali melambat. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyebutkan terjadi peningkatan kasus COVID-19 pasca libur Idul Fitri. Meski demikian, peningkatan kasus yang terjadi 3 minggu pasca Idul Fitri tahun ini sudah lebih dari 50%. Dan untuk diketahui, 3 minggu pasca libur Idul Fitri 2021, jumlah kasus COVID-19 naik 80,5%. Namun di sisi lain, pengamat ekonomi Direktur Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira menilai kenaikan angka kasus harian COVID-19 pasca libur Idul Fitri punya dampak berantai secara ekonomi dan bisnis. Ia mencontohkan yang utama adalah meningkatnya risiko diberlakukan pengetatan mobilitas. Padahal saat ini tren pemulihan tengah berlangsung yang ditunjukkan dengan PMI manufaktur yang berada di level 55,3 di bulan Mei 2021 dan indeks kepercayaan konsumen di angka 104,4 pada periode yang sama. Ancaman berikutnya pada anggaran pemerintah yang telah mengalami pelebaran defisit tajam ke level 5 sampai dengan 6% pada saat pandemi. Biaya untuk stimulus kesehatan dan perlindungan sosial diperkirakan juga akan membengkak. Lantas langkah apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menanggulangi lonjakan kasus COVID-19 dan menyelamatkan perekonomian nasional? Saksikan pembahasan lengkapnya dalam IDX First Asian Closing Market. Ya, pemirsa, melonjaknya kembali kasus COVID-19 di berbagai daerah, terutama Pulau Jawa, dikhawatirkan akan membuat ekonomi nasional kembali terkontraksi. Dan bagaimana kemudian perkembangannya sampai dengan sejauh ini? Langsung saja kita bahas kali ini dengan rekan Mangi Feracong. Selamat siang, Mangi. Halo, selamat siang, Fajar. Ya, Mangi, terkait dengan peningkatan kasus COVID-19 yang terjadi saat ini, adakah data yang bisa dibagikan ke pemirsa? Baik, terima kasih Fajar. Ya pemirsa, menurut data dan juga pernyataan dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, saat ini untuk kasus positif COVID-19 tidak hanya di DKI Jakarta, tapi juga di berbagai daerah lainnya di Indonesia memang kembali mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Padahal ketika bulan Maret 2021 lalu untuk kasus positif COVID-19 di Indonesia ini sudah mulai melandai. Tapi ketika memasuki akhir bulan Mei sampai dengan saat ini ya, artinya bulan Juni tahun 2021, untuk kasus positif COVID-19-nya kembali meningkat sangat drastis dan juga sangat signifikan. Seperti apa peningkatannya? Saya coba paparkan sedikit data ya untuk Fajar dan juga pemirsa. Ini berdasarkan data dari covid19.go.id, di mana pada bulan Maret, tepatnya pada tanggal 30 Maret, untuk kasus penambahan harian di Indonesia sendiri ya secara nasional begitu, ini ada di kisaran 4.682, artinya di angka 4.000-an begitu ya. Tapi ketika memasuki bulan April, tepatnya 30 April 2021, jumlah penambahan hariannya ini sudah mulai naik bahkan mencapai 5.500 kasus dalam satu hari. Kemudian di tanggal 30 Mei, satu bulan setelahnya begitu ya, kasus penambahan hariannya sudah mulai mencapai 6.000-an, bahkan ada di 6.115, dan memasuki bulan Juni, ini di tanggal 10 Juni mencapai 8.892 kasus, dan yang paling parahnya lagi nih Fajar, banyak sekali penambahan hariannya di tanggal 13 Juni mencapai 9.868 kasus. Artinya pada tanggal 13 Juni lalu penambahan harian kasus positif COVID-19 ini nyaris ya mencapai 10.000 kasus dalam satu hari. Padahal sebenarnya dalam 4 bulan terakhir ini untuk kasus COVID-19 di Indonesia sendiri sudah mulai turun atau melandai. Dan jika kita kalkulasikan begitu ya, hingga saat ini untuk kasus aktif COVID-19 di Indonesia sendiri berada di kisaran 113.388, dan tentunya dengan lonjakan kasus COVID-19 saat ini dikhawatirkan akan memiliki efek yang berantai terhadap perekonomian dan menahan laju pertumbuhan ekonomi, kemudian akan membuat ekonomi nasional ini kembali terkontraksi, Fajar.
Ya, peningkatan kasus ini ternyata juga sudah diingatkan oleh WHO yang memang berjalan lebih cepat dari berjalannya tingkat vaksinasi. Ini juga menjadi satu hal yang harus kembali diperhatikan. Tapi dengan tadi Mangi, peningkatan kasus yang begitu tinggi, sebetulnya sebaran dari kasus COVID-19 ini terbanyak di daerah mana saja? Iya, ternyata sebaran kasus COVID-19 terbanyak untuk saat ini ya ada di provinsi atau di Pulau Jawa, Fajar. Bahkan dalam 10 hari terakhir untuk DKI Jakarta sendiri, penambahan kasus COVID-19-nya ini mencapai 302%. Nah, ini juga saya ingin memaparkan sedikit data untuk Fajar dan juga pemirsa. Data yang saya dapatkan dari covid19.go.id, ternyata untuk DKI Jakarta sendiri dalam 10 hari terakhir ya, penambahan kasus barunya mencapai 302%. Dan tingkat keterisian tempat tidur ini mencapai 62,13%. Kemudian di posisi kedua ya bisa kita saksikan juga melalui layar televisi Anda, pemirsa. Ini diisi oleh Yogyakarta, di mana penambahan hariannya, penambahan dalam 10 hari terakhir ya, ini mencapai 107% dengan tingkat keterisian tempat tidur sekitar 54,38%. Kemudian Jawa Timur penambahannya sekitar 89%. Kemudian ada juga Jawa Tengah ya sekitar 80%, dan Jawa Barat dalam 10 hari terakhir penambahannya ini mencapai 49% kenaikannya, dan keterisian tempat tidurnya ini mencapai 61,75%. Nah, meskipun sebenarnya Pulau Sumatera menjadi wilayah dengan zona merah terbanyak di Indonesia saat ini, tapi untuk penambahan kasus yang begitu cepat ini terjadi di Pulau Jawa, Fajar, dan memang kita sebenarnya juga harus berhati-hati begitu ya, karena berdasarkan data yang saya dapatkan juga untuk zona merah saat ini jumlahnya kian bertambah dibandingkan hari-hari sebelumnya, Fajar. Oke, kian bertambah dari hari-hari sebelumnya. Tadi ada beberapa daerah yang sudah dipaparkan oleh Mangi, tapi terkait dengan zona merah, apakah kemudian peningkatannya juga cukup drastis dan berapa banyak sebetulnya sampai dengan saat ini? Baik, terkait dengan peningkatan jumlah zona merah yang ada di Indonesia saat ini, kita kilas balik sedikit ke tanggal 23 Mei 2021 untuk jumlah zona merahnya ini hanya sekitar 7 zona merah saja. Tapi ketika memasuki tanggal 30 Mei ini sudah mulai meningkat bahkan mencapai 13 zona merah, dan update terakhir ya dari covid19.go.id di tanggal 6 Juni 2021 sudah mencapai 17 zona merah di Indonesia begitu ya, dan diproyeksikan zona merah ini akan terus bertambah di pekan-pekan berikutnya, bahkan sampai dengan 5 pekan ke depan. Artinya kalau 5 pekan ke depan ini sampai dengan bulan Juli 2021. Dan sebenarnya jika kita cermati lebih jauh lagi, sebenarnya apa ya alasan akhirnya COVID-19 ini kembali melonjak di Indonesia? Karena ternyata salah satu alasannya adalah terjadi mobilitas yang cukup besar di kalangan masyarakat ketika ada momen libur Lebaran di bulan Mei 2021 lalu, Fajar. Meskipun sebenarnya pemerintah ini sudah mengeluarkan larangan mudik Lebaran begitu ya, tapi ternyata masih saja terjadi lonjakan mobilitas masyarakat di waktu-waktu tertentu ya pada bulan Mei, terutama di momen libur Lebaran tersebut, Fajar. Oke, ini juga sebetulnya sudah diantisipasi sebelumnya bahwa momentum libur Lebaran bisa menjadi saat yang mungkin saja atau bahkan akhirnya terkonfirmasi untuk kemudian menjadi momen untuk peningkatan kasus COVID-19. Tapi sebetulnya seberapa banyak, Mangi, penambahan kasus COVID-19 akibat libur Lebaran kemarin? Baik, Fajar. Jadi ini ada data dari Google Mobility Report ya yang melaporkan bahwa terjadi lonjakan mobilitas di kalangan masyarakat di tanggal 12 sampai dengan 17 Mei 2021. Antara lain ini terjadi peningkatan sekitar 1 sampai dengan 6% untuk mobilitas masyarakat ke tempat-tempat seperti restoran, kafe, dan juga pusat perbelanjaan. Kemudian di tempat-tempat seperti tempat rekreasi seperti pantai begitu ya, di tanggal 12 sampai dengan 17 Mei 2021 terjadi lonjakan mobilitas masyarakat sekitar 15 sampai dengan 32%. Nah, kemudian di tanggal 12 sampai dengan 17 Mei 2021 di area pemukiman juga terjadi lonjakan mobilitas masyarakat bahkan mencapai 6 sampai dengan 12%, dan ternyata 3 minggu pasca libur Lebaran peningkatan kasus COVID-19 ini juga sudah melewati angka 50%, Fajar. Dan ternyata tidak hanya karena
ada momen libur lebaran yang menyebabkan COVID-19 ini terus melonjak. Ada beberapa penyebab lain ya Fajar. Nah, antara lain adalah ternyata masyarakat saat ini juga sudah mulai kurang disiplin ya terkait dengan protokol kesehatan, juga sudah mulai lalai dan juga abai, jadi tidak mentaati protokol kesehatan. Kemudian ada juga masyarakat yang ternyata sudah divaksin dan mereka berpikir ketika saya sudah divaksin artinya saya sudah kebal begitu ya, padahal tidak seperti itu kenyataannya, karena herd immunity masyarakat ini terbentuk sekitar 14 sampai dengan 28 hari setelah vaksin kedua, sedangkan jarak dari vaksin pertama ke vaksin kedua saja juga sekitar 28 sampai 30 hari. Jadi banyak nih masyarakat yang menganggap ketika saya sudah divaksin artinya saya tidak akan terkena COVID-19 dan boleh lalai protokol kesehatan, padahal faktanya tidak seperti itu ya. Setelah divaksin kita pun sebenarnya juga harus tetap mentaati protokol kesehatan, dan ternyata banyak juga masyarakat ya yang sudah mulai jenuh dengan COVID-19, karena jika kita cermati lebih jauh lagi, COVID-19 ini sudah ada sekitar 1 tahun di Indonesia, dimulai dari bulan Maret 2020 sampai dengan saat ini ya Juni 2021, dan tentunya dikhawatirkan karena lonjakan kasus yang cukup signifikan ini akan memberikan dampak yang sangat buruk terhadap perekonomian nasional, Fajar. Oke, ini menjadi salah satu dampak yang juga dikhawatirkan begitu ya, lonjakan kasus COVID-19, dan kita tahu memang dampaknya sudah terlihat bahkan di tahun 2020 lalu. Tapi apalagi kemudian yang paling dikhawatirkan, Mangi, terutama terhadap perekonomian nasional? Baik, kalau kita bicara untuk sekarang begitu ya, dampak yang bisa ditimbulkan untuk perekonomian adalah tentunya bisa membuat ekonomi kuartal kedua 2021 ini kembali terkontraksi. Padahal target pemerintah untuk kuartal kedua tahun 2021 ini berada di kisaran 7 sampai dengan 8%. Nah, tapi ketika adanya lonjakan kasus COVID-19, mau tidak mau ya pemerintah juga harus mengambil langkah berupa pengetatan aktivitas dan juga mobilitas masyarakat ya. Contohnya seperti mungkin PSBB, PPKM dan juga PPKM Mikro. Dan memang PPKM Mikro saja saat ini juga sudah mulai diberlakukan kembali oleh pemerintah. Nah, ketika ada pembatasan-pembatasan yang seperti itu, ini juga akan berdampak terhadap pendapatan masyarakat ya, terutama terhadap masyarakat yang memang pekerjaannya ini di sektor informal. Kemudian ketika pendapatan masyarakat terdampak akibat adanya pembatasan tersebut, ini juga akan berpengaruh terhadap konsumsi rumah tangga dan juga PDB nasional, dan tentunya pada akhirnya akan membuat ekonomi terutama di kuartal kedua akan kembali terkontraksi atau berada di sisi yang negatif begitu. Dan saat ini pun kita bisa katakan untuk pendapatan negara sendiri juga berkurang ya karena tertekan akibat adanya pandemi COVID-19. Tapi di sisi lain pengeluaran pemerintah juga harus terus berjalan terutama untuk menangani pandemi COVID-19. Nah, untuk menyikapi hal tersebut ya, karena pengeluaran terus berjalan tapi pendapatan berkurang, akhirnya pemerintah melakukan langkah-langkah lainnya. Salah satunya adalah dengan berutang ke pihak lainnya atau ke negara-negara lainnya. Dan bisa kita simpulkan untuk saat ini utang Indonesia juga nilainya terus meningkat ya, apalagi dengan adanya pandemi COVID-19, karena kebutuhan di dalam negeri sendiri juga kian banyak ya untuk penanganan pandemi COVID-19. Dan jika kita cermati lebih jauh lagi, dampak jangka panjang dari utang Indonesia yang kian membengkak ini bisa menyebabkan krisis ekonomi terhadap Indonesia sendiri. Nah, tapi di sisi lain menurut Fajar sendiri, untuk jumlah utang Indonesia saat ini sudah seperti apa dan paling banyak sebenarnya tuh digunakan untuk apa sih Fajar di saat ini? Oke, terkait dengan data utang luar negeri Indonesia, berdasarkan data terbaru dari Bank Indonesia, utang luar negeri Indonesia ini hampir mencapai 6.000 triliun rupiah, atau jika dikonversikan dalam dolar Amerika Serikat, ini pada kuartal 1 2021 ini 415,6 miliar dolar Amerika. Adapun penggunaannya atau alokasinya ini sekitar 17,7% utang digunakan untuk administrasi pemerintah, pertahanan, jaminan sosial wajib. Sementara sekitar 17,2% digunakan untuk jasa kesehatan dan juga kegiatan sosial. Jadi memang benar tadi yang Mangi sampaikan bahwa ada sisi-sisi atau dampak-dampak yang memang ditimbulkan dari adanya pandemi COVID-19, di mana negara memang belum bisa optimal untuk mendapatkan penerimaan yang lebih banyak, sementara kebutuhannya ini harus dipenuhi, termasuk juga untuk memberikan perlindungan sosial dan juga berbagai kebutuhan lainnya, sehingga memang utang luar negeri tetap harus dicermati dan tetap harus diperhatikan dengan hati-hati. Nah, terkait dengan utang luar negeri, tadi Mangi juga sudah sempat menyebutkan bahwa utang yang semakin menumpuk, semakin besar, juga bisa menyebabkan krisis, salah satu dampak yang sangat mungkin ditimbulkan. Kenapa akhirnya utang tadi bisa menyebabkan krisis, Mangi, dari apa yang sudah Anda temukan?
Iya baik Fajar, jadi memang terkait utang ini kenapa bisa menyebabkan krisis begitu ya kalau kita bicara dalam kondisi saat ini atau kondisi sekarang ketika pemerintah pendapatannya atau negara pendapatannya tertekan akibat pandemi COVID-19, langkah yang diambil oleh negara sendiri atau pemerintah adalah dengan berutang ke negara lainnya. Tapi bagaimana kalau utang Indonesia ini kedepannya terus meningkat jumlahnya begitu ya di tengah pendapatan negara yang kian berkurang. Nah biasanya para investor begitu ya atau yang memberikan hutang ini biasanya memberikan konsekuensi kepada negara penghutang begitu ya untuk dinaikkan kembali bunganya ketika negara yang berhutang tersebut melakukan gagal bayar Fajar. Nah, ketika adanya gagal bayar ini biasanya bunganya dinaikkan dari para penghutangnya begitu yang memberikan hutang, kemudian jadinya hutangnya ini kembali meningkat dan jumlahnya kian membanyak, kian membengkak dan kian membesar. Dan tentunya apalagi jika Indonesia ini berhutangnya menggunakan mata uang asing ya, ini untuk dampak jangka panjangnya ini sangat membahayakan karena memang untuk mata uang asing sendiri kan nilainya juga naik turun atau fluktuatif begitu ya. Jadi ini juga bisa kita katakan kurang baik untuk jangka panjangnya. Apalagi saat ini sendiri sudah banyak sekali anggaran dari pemerintah yang juga dialihkan untuk penanganan pandemi COVID-19 ya, karena kasus COVID-19 di Indonesia terus melonjak, akhirnya tidak ada pendapatan negara dan akhirnya pemerintah berhutang kemudian mengalihkan anggaran-anggaran lainnya untuk menangani pandemi COVID-19. Kemudian ketika pendapatan negara ini terus berkurang, yang perlu dipikirkan adalah bagaimana caranya Indonesia bisa membayar hutang begitu ya bagi pihak-pihak lainnya, sedangkan potensi di dalam negeri sendiri saja ini tidak bisa dimanfaatkan karena daya beli masyarakat melemah, kemudian pendapatan masyarakat juga tertekan akibat adanya pembatasan-pembatasan kegiatan seperti PSBB dan juga PPKM. Jadi ini bisa kita katakan sebagai sesuatu yang cukup kompleks dan juga rumit begitu ya Fajar ya. Sebenarnya di saat ini saja kita lihat kehancuran ekonomi ini memang berawal dari pandemi COVID-19 dan penting sekali sebenarnya bagi pemerintah dan juga bagi siapapun ya termasuk kita sebagai masyarakat ini untuk bahu-membahu dalam menyelesaikan dan melandaikan ya kurva COVID-19 yang ada di Indonesia ini, karena ternyata dampak jangka panjangnya ini bahkan bisa berdampak buruk terhadap perekonomian dan juga bisa membuat krisis bagi negara Indonesia sendiri. Kemudian tadi Fajar juga sudah sempat menyampaikan bahwa utang digunakan ini paling banyak untuk jasa kesehatan ya, kemudian kegiatan sosial termasuk di dalamnya penanganan pandemi COVID-19 dan juga bantuan-bantuan kepada masyarakat. Nah, artinya saat ini pemerintah sedang melaksanakan kebijakan counter cyclical. Nah, Fajar, counter cyclical ini memang artinya pemerintah memperbesar pengeluaran dengan menebarkan insentif yang begitu banyak kepada masyarakat dan pelaku usaha. Dan untuk saat ini hal tersebut juga bisa kita katakan membantu ya dunia usaha maupun masyarakat. Tapi ternyata hal tersebut jika kita cermati lebih jauh lagi ini memiliki dampak jangka pendek, menengah dan juga jangka panjang. Dan salah satu dampak jangka pendek yang bisa ditimbulkan dari kebijakan tersebut adalah terjadinya aset bubble ya, kemudian ketidakstabilan harga dan juga terjadi resiko geopolitik. Dan artinya memang untuk saat ini pemerintah penting sekali untuk mengelola utang dengan bijak, kemudian pemerintah juga bisa diharapkan untuk menangani pandemi COVID-19 dengan tepat dan juga cepat ya, karena apabila pandemi COVID-19 ini tidak ditangani dengan tepat dan cepat ya, bisa saja kuartal kedua 2021 untuk perekonomian Indonesia akan kembali terkontraksi. Target di 7 sampai dengan 8% ini tidak akan bisa tercapai Fajar, dan dana-dana yang sudah digulirkan oleh pemerintah untuk menopang perekonomian salah satunya seperti dana PEN begitu ya di tahun 2021 ini mencapai 699 triliun ini akan sia-sia. Padahal saat ini sudah terlihat nih perbaikan ekonomi di Indonesia yang tergambar ya, salah satunya ini dari PMI manufaktur pada bulan Mei 2021 yang mencapai 55,3. Nah, hal-hal seperti ini akan sia-sia jika pandemi COVID-19, jika kasus COVID-19 masih terus melonjak di Indonesia. Jadi tidak hanya pemerintah ya, sebenarnya kita pun sebagai masyarakat juga diharapkan bisa bahu-membahu untuk melandaikan kurva COVID-19 yang ada di Indonesia. Dan menurut Fajar sendiri mungkin langkah apa aja sih yang harus dilakukan oleh masyarakat dan juga langkah lainnya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi COVID-19 dan menyelamatkan perekonomian nasional Fajar?
Ya, Mangi, karena ini merupakan upaya bersama begitu ya, tidak hanya bisa mengandalkan pemerintah, maka masyarakat juga harus patuh terhadap protokol kesehatan begitu ya, untuk kemudian menjaga diri sendiri dan juga menjaga orang lain. Karena jika peningkatan kasus semakin hari semakin tinggi, maka yang rugi adalah masyarakat juga begitu ya. Pembatasan pergerakan, kita juga lebih terbatas untuk melakukan sesuatu, sehingga akhirnya masyarakatlah yang akhirnya merasakan dampak negatifnya. Sementara pemerintah juga memang memegang peranan penting di sini bahwa harus melakukan 3T begitu ya, tracking dan juga treatment dan juga testing maksud saya. Sehingga ini juga menjadi upaya yang memang harus kembali digalakkan oleh pemerintah untuk kemudian bisa melakukan antisipasi lebih jauh jika memang akhirnya peningkatan kasus masih akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Sehingga memang dua hal begitu ya, dan juga dua pihak harus melakukan upaya bersama-sama agar kemudian pandemi COVID-19 cepat berakhir dan kita bisa kembali ke kehidupan dalam tanda kutip normal seperti sedia kala. Dan semoga kita harapkan juga pandemi COVID-19 segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti semula. Dan Mangi, itu juga menjadi penutup diskusi kita di sesi kali ini. Terima kasih banyak sudah berbagi. Semoga bisa menjadi inspirasi dan juga tambahan informasi untuk para pemirsa. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami akan segera kembali dengan informasi lainnya.